Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran CAS Method pada mata kuliah Prinsip Keteknikan Pangan Program Studi D3 Teknologi Pangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Kurnia Vernisa, STMTP, tanggal lahir Garut 28 Desember 1994, pendidikan S1 saya tempuh di Bandung, Universitas Pasundan, Teknik Pangan, kemudian untuk S2-nya saya tempuh di Universitas Pajajaran dengan Prodi Teknologi Pangan juga. Pengalaman, saya pernah menjadi dosen di Yayasan Universitas Garut, kemudian untuk saat ini posisi saya menjadi dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Pertanian, program studi Teknologi Pangan. Kemudian tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa dosen ini yaitu sebagai seorang pendidik profesional dan juga seorang ilmuwan. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa tugas dan juga fungsi yang harus saya sebagai dosen lakukan juga. Yang pertama adalah melaksanakan Tridharma. Tridharma ini terdiri dari pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Yang kedua adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga itu adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Jadi di sini lebih kepada kompetensi diri itu harus dikembangkan. Yang keempat adalah bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Artinya ketika saya memberikan pelayanan publik kepada mahasiswa atau pada siapapun, itu saya tidak boleh melihat bagaimana latar belakangnya, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima itu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan juga etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Berdasarkan isu yang saya temui di program studi, ada beberapa isu hasil dari koordinasi dan juga diskusi bersama dengan mentor dan juga kepala program studi. Ada 5. Yang pertama itu adalah kurang optimalnya hilirisasi hasil penelitian yang diimplementasikan baik dalam bentuk pengabdian masyarakat maupun materi ajar. Jadi dalam isu yang pertama ini masih belum banyak gitu rancangan pembelajaran atau materi ajar yang sudah mengimplementasikan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen. Yang kedua itu belum optimalnya proses peninjauan dokumen pembelajaran pada awal semester baru. Jadi ketika kita memulai proses semester baru itu masih belum optimal gitu peninjauannya. Apakah RPS tersebut itu bisa digunakan lagi atau materi ajarnya itu sudah terupdate atau sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau belum. Nah, itu belum optimal gitu peninjauannya. Yang ketiga itu dokumen pembelajaran pada beberapa mata kuliah ada yang belum sesuai dengan format standar yang telah diatur dalam ISO 9001-2015 Polinela. Jadi ada beberapa mata kuliah yang formatnya itu belum diupdate gitu, sehingga ini juga termasuk isu yang ada dalam program studi kami. Kemudian yang keempat yaitu masih rendahnya jumlah jurnal penelitian yang dipublikasi di Sintas 1 dan 2 ataupun jurnal internasional berindeks. Jadi untuk beberapa jurnal itu sudah banyak sebetulnya terbit, namun kualitas dari jurnalnya itu sendiri masih belum banyak gitu di publish di Sintas 1 maupun di jurnal internasional yang berindeks terutama indeks Scopus. Dan yang terakhir ini adalah belum terimplementasinya metode pembelajaran CAS Method pada pembuatan perangkat ajar, khususnya di sini adalah mata kuliah Prinsip Keteknikan Pangan. Nah, di sini mata kuliah Prinsip Keteknikan Pangan di sini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknologi Pangan yang proses pembelajaran atau metode pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional, artinya hanya menggunakan PowerPoint dan juga proses ceramah. Nah, sehingga isu ini saya angkat
karena mata kuliah keteknikan prinsip keteknikan pangan ini harus di dalamnya itu ada tentang case methodnya gitu. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa memecahkan suatu permasalahan, terutama permasalahan di sini adalah di industri yang terkait dengan keteknikan pangan. Nah, berdasarkan identifikasi isu yang sudah saya paparkan tadi, yang selanjutnya yang saya lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan metode USG. USG ini adalah Urgency, Seriousness, dan Growth, yang mana metode ini merupakan salah satu metode untuk menetapkan urutan prioritas isu yang dengan memberikan nilai skor. Nah, nilai skor yang diambil itu adalah nilai 1-5, isu yang memiliki total yang paling tinggi itu merupakan isu prioritas. Berdasarkan analisis tersebut, maka dari kelima identifikasi isu yang sudah saya jelaskan, maka isu nomor 5 ini memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu nilai totalnya 14, sehingga untuk isu tersebut itu menjadi urutan prioritas yang pertama, yaitu belum terimplementasinya metode pembelajaran case method pada perangkat ajar mata kuliah prinsip keteknikan pangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya menggunakan metode Fishbone. Berdasarkan isu yang sudah terpilih tadi, maka saya menggunakan analisis Fishbone. Di sini isu yang terpilihnya itu adalah belum terimplementasinya metode pembelajaran case method pada perangkat ajar mata kuliah prinsip keteknikan pangan. Yang pertama, berdasarkan MEN-nya, yaitu belum semua dosen mengikuti pelatihan gitu terkait dengan metode pembelajaran case method. Yang kedua, juga dosen belum menguasai metode pembelajaran berbasis case method ini. Jadi berdasarkan MEN-nya ini, dosen ini masih belum memahami gitu ya bagaimana cara mengimplementasikan case method ini terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah machine. Di sini metode pembelajaran yang digunakan yaitu dalam perangkat ajarnya itu masih belum menarik gitu. Artinya dalam penyusunan RPS-nya sendiri atau perangkat ajarnya sendiri itu masih menggunakan metode konvensional, itu hanya ceramah gitu. Kemudian yang kedua, panduan yang sudah ada juga itu kurang komunikatif dan belum tersosialisasikan dengan baik. Jadi di kami di unit pengembangan atau yang disebut dengan PAI itu sudah ada panduan tentang bagaimana cara mengimplementasikan case method. Namun itu belum tersosialisasikan dan juga belum terkomunikasikan kepada seluruh dosen, sehingga belum semuanya mengetahui gitu bagaimana cara mengimplementasikan metode pembelajaran ini. Yang ketiga adalah metode. Metode ini belum banyak institusi yang sudah menerapkan case method, sehingga kami belum ada contoh gitu institusi mana yang sudah menggunakan case method ini. Kemudian yang keempat itu material. Bahanan bacaan atau referensi yang bisa dijadikan bahan sebagai pembelajaran berbasis case method ini masih terbatas gitu. Jadi isu-isu atau permasalahan yang bisa kita pecahkan itu bahan referensi atau bacaannya itu masih terbatas. Kemudian yang selanjutnya, koordinasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan industri atau masyarakat juga masih kurang. Jadi sebetulnya kita masih kurang koordinasi dengan industri, kebutuhan tenaga kerja yang seperti apa gitu yang mereka butuhkan. Kemudian juga yang selanjutnya ada measurement, itu belum optimalnya peninjauan yang terintegrasi pada perangkat ajar, sehingga metode yang digunakan itu masih sama saja gitu. Jadi belum ada peninjauan secara optimal. Yang terakhir yaitu environment, itu institusi maupun program studi itu belum terbiasa gitu dalam mengaplikasikan metode pembelajaran interaktif seperti pemecahan kasus ini. Kemudian juga budaya kerja konvensional itu masih melekat, dan yang terakhir itu belum ada aturan yang mewajibkan penggunaan metode pembelajaran case method pada setiap mata kuliah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka timbullah gap antara kondisi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan. Sehingga dari gap tersebut, jika tidak diselesaikan atau jika kita biarkan, maka yang pertama minat belajar mahasiswa itu akan menurun. Yang kedua adalah capaian pembelajaran lulusan itu menjadi tidak tercapai, dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan zaman dan juga industri.
Kemudian berdasarkan hal tersebut ada beberapa solusi yang saya usulkan. Yang pertama adalah dibuatkan aturan khususnya di program studi gitu ya untuk mewajibkan penerapan metode case method ini. Kemudian yang kedua dibuatkannya pelatihan untuk penerapan metode pembelajaran dan ini harus disosialisasikan pada seluruh dosen. Kemudian yang ketiga itu adanya reward untuk mata kuliah yang sudah menerapkan case method dan yang keempat dibuat perangkat ajar yang menerapkan case method pada mata kuliah. Nah, di sini berdasarkan berdasarkan solusi yang saya tawarkan, maka saya pilih lagi dengan menggunakan analisis SMART, sehingga yang saya pilih solusi yang saya gunakan itu adalah dibuatnya perangkat ajar yang menerapkan case method pada mata kuliah prinsip keteknikan pangan. Ini beberapa tahapan kegiatan dan juga subkegiatan dan juga output yang akan saya hasilkan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, tahapan persiapan itu ada persiapan rancangan aktualisasi dengan mentor dan juga KPS dan juga merencanakan pembuatan perangkat ajar gitu dengan tim teaching. Kemudian di tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Di sini kita mulai menyusun perangkat ajar berbasis case method dan juga mulai mensosialisasikan perangkat ajar tersebut kepada dosen-dosen. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga finalisasi. Nah, ini berikut dampak pemecahan isunya jika diterapkan dan juga jika tidak diterapkan. Kalau misalnya diterapkan, ini untuk individu, ini dapat meningkatkan kemampuan tentunya. Kalau tidak diterapkan, maka individu, terutama di sini adalah saya, merasa tidak memiliki kewajiban gitu. Kemudian juga untuk unit kerja itu memberikan pelayanan yang optimal, namun jika tidak diterapkan itu tidak dapat memberikan pelayanan. Dan yang terakhir untuk mahasiswa itu menjadi tahap awal dalam memperbaiki metode pembelajaran, sedangkan jika tidak diterapkan ini kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi turun. Nah, berikut jadwal kegiatannya itu dari mulai 22 Juli sampai dengan 2 September. Dan yang terakhir, identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Yang pertama kendalanya tentunya adalah kesibukan gitu ya, kesibukan pekerjaan yang tinggi dari mentor, KPS, dosen maupun tim teaching. Antisipasinya yaitu dengan mengikuti rapat yang diadakan setiap 2 minggu sekali, kemudian koordinasi di waktu yang diberikan oleh Sivitas. Yang kedua adalah kesibukan dari kerjaan dari penulis dari saya, yaitu rencana antisipasinya meminta bantuan pada teman sejawat untuk membantu membackup beberapa kegiatan. Yang ketiga itu penggunaan perangkat ajar yang telah mengimplementasikan gitu ya. Jadi rencana antisipasinya membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan perangkat ajar yang telah dibuat. Dan yang keempat mungkin kendalanya itu adalah sulitnya koordinasi dengan industri, sehingga rencana antisipasinya itu adalah menjalin hubungan yang baik gitu ya, silaturahmi yang baik dengan industri dan juga teman-teman yang bekerja di industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.